Meski memiliki duri yang tajam, namun siapa yang tak terpesona dengan keindahan bunga mawar? Bunganya yang wangi serta memiliki warna yang indah, banyak orang mengartikan bunga mawar ini sebagai lambang romantisme. Dan di belakang saya ini sudah ada monumen ros atau monumen mawar. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dalam potensi bunga mawar di Kecamatan Sukorambi, tepatnya di Desa Karangpring. Baik Bapak, di sini saya ingin tanya terkait seputar Desa Karangpring nggih Bapak nggih. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Bapak Kades lihat dari potensi Desa Karangpring ini khususnya untuk bunga mawar sendiri Bapak, bisa dijelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah? Siap. Baik, terima kasih untuk teman-teman JTV Jember. Kaitan pertanyaan yang barusan, khususnya untuk kaitan dengan mawar, khususnya untuk yang di Desa Karangpring, kalau bicara potensi itu sangat potensi sekali. Karena apa? Khususnya untuk di Karangpring ini memang sudah terkenal dari kemarinnya ini jadi desa mawar. Desa mawar itu sendiri karena dari petaninya dari sekian banyaknya, makanya sampai di Desa Karangpring itu dijuluki jadi wisata mawar, desa mawar, apalah sembarang kemarin. Sampai terkenal dari kemarinnya itu ada banyak dari teman-teman dari luar kota, anak KKN, sampai dari Jogja, dari Gresik, Malang itu sampai datang ke sini karena dasarnya penasaran. Itu kemarin karena potensinya mawar yang ada di Desa Karangpring. Khususnya untuk petani ataupun para pembeli ataupun yang lainnya itu memang sampai dari luar kota sendiri. Iya. Jadi potensi untuk mawar sendiri sangat berpotensi sekali, khususnya untuk desa. Selainnya memang untuk desa untuk mawar itu sendiri, desa mawar sendiri, khususnya untuk penghasilan mawar itu sendiri, itu masih terkenalnya mawar tabur sih. Untuk lainnya nanti potensi ataupun yang lainnya ini masih dikembangkan, khususnya dari pembuatan sirup, dari teh ataupun sabun, ini dalam tahap proses masih untuk dikembangkan di Desa Karangpring. Bukan hanya untuk ditabur, tapi bisa dibuat olahan minuman gitu? Bisa. Salah satunya itu yang dalam proses tahap kemarin sudah dikirim ada beberapa macam itu event, khususnya di UMKM-nya kabupaten, tingkat kecamatan, sampai itu ada pemesanan itu dari kemarin dari anak-anak KKN yang sudah melakukan praktek yang ada di sini, sampai dia melakukan pemasaran, akhirnya ada banyak yang tertarik untuk penghasilnya, khususnya dari teh, dari sirup, dari sabun. Ini sabun ini dalam tahap masih pembelajaran, masih dalam tahap untuk pembuatan, bagaimana penghasilan sabun itu dari mawar. Kalau yang dua ini yang masih dalam tahap proses, dan itu pun prosesnya ini masih jalan sampai sekarang. Berarti dari semua yang ada itu bisa untuk membantu ekonomi Desa Karangpring, terutama untuk warga Desa Karangpring sendiri. Iya, sangat. Khususnya untuk para petani yang barusan yang saya ceritakan. Jadi mereka itu memang perbandingannya dari petani mawar itu dibandingkan ditanami pohon yang lain, jadi lahan yang tidak produktif awalnya itu dibersihkan, akhirnya dibuat tanaman mawar. Makanya luasnya di sana. Bapak. Kemudian tadi Bapak sempat menyinggung banyak petani untuk bunga mawar sendiri Bapak. Kemudian untuk jumlahnya sendiri Bapak, petani bunga mawar di Desa Karangpring ini ada berapa nggih? Kalau dari sekian jumlahnya itu banyak. Kalau hitung dari hektarannya itu lebih dari 15 hektar itu semuanya. Termasuk yang paling banyak itu Dusun Karangpring sama Dusun Gendir. Itu penghasilnya mawar. Jadi desa sini ada 4 dusun, ada Dusun Durjo, ada Dusun Karangpring, Dusun Kerajaan, dan Dusun Karangpring, Dusun Gendir.
Penghasil mawar ini yang paling banyak signifikan itu petaninya, itu dari dusun Gendir sama dusun Karangpring. Ini termasuk yang kita liput ini lokasinya ini di dusun Karangpringnya. Dusun Gendirnya ada di sebelah timurnya sungai ini, di dusun sebelah. Dari petaninya itu, kalau dari bicara tentang berapa petaninya, itu sangat banyak. Karena petani itu ada lahan sekian kotak itu ditanami mawar. Jadi kalau hitung dari berapa hektarnya, itu ada 15 hektar lebih sampai 20 hektaran lah dari petaninya di sana. Berarti untuk mayoritas warga desa Karangpring ini lahan pemasukannya dari mawar sih, ini, jadi tidak semua. Karena kalau dari mawar ini bisa dikatakan sebagai penghasilan pokok dari beberapa petani. Ada sebagian memang di sampingannya itu dibuat sampingannya penghasilnya dari petani yang lain, kayak seperti sayur, seperti tembakau ataupun dan lain-lainnya, kayak kopi ataupun dan lain-lainnya. Kalau dikatakan sebagai penghasilan pokok, karena panennya dari sekian banyaknya mawar ini itu tidak setiap hari. Kalau setiap hari ya seperti mungkin teman-teman lihat, karena ini pas prosesnya masih dalam tahap bukan tidak laku sih, prosesnya masih bukan pas momen. Kalau di tiap harinya itu momennya bisa dipanen, kalau pas hari Kamis ataupun hari Jumatnya itu momen dalam satu bulannya itu perputaran ada berapa minggu. Dalam satu tahun itu bisa dikatakan ada sampai ada 4 sampai 5 momen. Itu ada Idul Fitri, Idul Adha, menyambut hari raya Ramadan, hari raya Nyepi, dan Muharram kayak kemarin. Nah itu momen sudah, itu mahal-mahalnya mawar yang ada di desa Karangpring. Karena memang terkenalnya di desa Karangpring itu mawarnya masih mawar dapur. Ya, untuk proses yang lainnya itu sebagai pelengkap masih. Ya, ini tahapannya untuk di desa, penunjang yang untuk para petani ini, caranya ini masih dalam tahap proses masih. Terutama nanti untuk yang namanya sebagai bahan dasarnya minyak, ini masih tahap pengajuan untuk mesinnya masih. Ya. Baik Bapak, kemudian untuk peran pemerintah desa sendiri Bapak dalam membantu petani mawar untuk menambah nilai jual bunga mawar sendiri, bagaimana Bapak? Kalau dari pemerintah itu sendiri, kalau dari nilai jualnya itu sangat support sekali dari kemarinnya. Terutama dalam proses itu kemarin dari teman-teman yang sudah banyak berkunjung ke sini, itu kebanyakan udah pesen mawarnya, Dari pesan mawar, ada yang pesan tehnya, ada yang pesan sirupnya. Jadi pemerintahan desa bekerja sama dengan petani itu sudah mengambil dari hasil panennya itu sendiri. Satu, yang kedua itu kita supportnya dalam segi perawatan, dalam pupuk ataupun dan lainnya. Dari petani itu bisa dijelaskan nanti, mungkin dari petani itu langsung bisa bertanya bagaimana cara merawatnya, itu kita support. Baik itu nanti dari pemasarannya, dari tenaga ataupun pupuk dari hasil taninya nanti, misalkan dari petani itu minta tolong, kita support dari mereka ya. Oh begitu ya Pak. Sangat support sekali sangat sekali untuk pemerintah desa Karangpring sendiri. Malahan senang dari kegiatan dari masyarakat ini sampai sekarang ini, dari penambahan dari petani itu nambah nilainya untuk di desa ini sampai terkenalnya di desa Mawar ini dari itu pertama ya. Sudah terkenal di mana-mana. Sudah. Desa Karangpring ini ikonnya ya bunga mawar. Bunga mawar. Makanya sampai barusan mungkin dari cerita barusan kalian teman-teman jalan, sepanjang dari perbatasan barusan itu ikon di Karangpring itu sudah ada di sana. Ada pohon pringnya dan bunga mawarnya di sana. Itu semenjak saya jadi, memang ikon itu saya taruh di sana. Jadi mereka tanya desa Mawar itu sudah ada di gerbang itu. Tanya Karangpring, memang ada pringnya di sana itu sepanjangnya dari gerbang sampai Ros Monumen itu barusan.
Nggih, baik Bapak, mungkin itu saja pertanyaan yang dapat Siap, saya siap. ajukan. Untuk selebihnya nanti saya berbicara langsung dengan petani ya Bapak. Siap, siap, Terima siap. kasih atas waktunya Ye, karena ye. telah bersamai kami di program Dialog Jember hari ini. Siap. Dan jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini kita akan berbincang langsung bersama dengan petani bunga mawar. Setelah pesan-pesan berikut ini.